This all or nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know, somebody to have, somebody to hold. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. I'm going under, and this time I feel there's no one to turn to. This all or nothing way of loving got me sleeping without you. I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have, just to know how it feels. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you helped me escape. Now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, then you pulled the rug. I was getting kinda used to being. Mohon izin teman-teman untuk memulai acara pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Apa kabar teman-teman semuanya? Senang sekali kita pada sore hari ini, di hari Jumat sore pastinya kita ada kegiatan yang rutin ya, yaitu kegiatan Kaizen Talk pada sore hari ini teman-teman. Pastinya yang sudah join di sini sudah banyak ya di sini ya, lumayan lah, ada sekitar 13 orang. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain, silahkan yang lainnya silahkan diajakin juga boleh, nggak apa-apa. Silahkan kirim apa tuh namanya link ya, link Zoom-nya silahkan kirim ke WhatsApp group, silahkan aja, nggak usah malu-malu. Nah, pada hari ini kita pastinya akan sharing lagi dan materinya sangat menarik sekali, di mana temanya adalah tambah cuan lewat affiliate marketing. Nah, sebelum kita memulai pastinya seperti biasa, kebiasaan kita ketika teman-teman sudah masuk, saya ingin menyapa-nyapa dulu nih teman-teman semuanya yang sudah masuk di sini. Silahkan gunakan kolom chatnya untuk memperkenalkan diri, namanya siapa, sama dari mana. Supaya apa? Supaya tahu pastinya ya, pastinya. Siapa tahu nanti teman-teman bisa saling berkolaborasi atau mungkin bisa saling ketemuan nantinya. Oh, ternyata masih satu daerah nih. Oke, mau janjian, gimana kita membahas tentang usaha deh atau apapun, silahkan. Jadi nggak usah malu-malu, silahkan gunakan kolom chatnya, sebutkan namanya sama dari mana aja, monggo silahkan. Di sini sudah pada masuk, terima kasih, selamat sore teman-teman semuanya. Ayo silahkan gunakan kolom chatnya untuk memperkenalkan diri, namanya siapa dan dari mana mungkin ya. Boleh, coba saya baca nih di kolom chat, adakah yang sudah ngechat di sini, sudah chatting di sini, nggak usah malu-malu. Boleh, ada. Ayo. Sepertinya banyak yang malu di sini. Baiklah, nanti, oh ya, Kak Furkan Ali dari Kebon Jeruk, Jawa Barat, Jakarta Barat ya. Oke, terima kasih Kak. Selamat sore. Iya, Adek. Ya teman-teman, hai Kak Sari ya. Kok hai doang, Kak Sari dari mana nih Kak Sari? Ya. Langsung aja teman-teman ya, gunakan kolom chatnya untuk memperkenalkan dari mana, atau mungkin siapa namanya, dari mana, untuk saling berkenalan satu sama lain sambil menunggu teman-teman yang lain masuk. Silahkan langsung aja, nggak usah malu-malu. Karena malu bertanya sesat di jalan, malu bertanya nggak ngebuka jalan. Oke, dia. Oke, terima kasih teman-teman sudah menggunakan kolom chatnya untuk memperkenalkan diri, atau mungkin dari mana juga. Dan izinkan saya memperkenalkan diri juga nih. Perkenalkan, nama saya Andika Renda pribadi. Saya mendapat kehormatan di sini sebagai host moderator pada Kaizen Talk pada hari ini, pada sore hari ini pastinya, dengan tema tambah cuan lewat affiliate marketing. Apa ya affiliate marketing itu ya? Nanti kita tanya sama bicara kita. Dan izinkan saya terlebih dahulu menyapa juga teman-teman semuanya. Yang terhormat, pemateri kita pada hari ini ada Kak Erista Septianingsih. Selamat sore Kak. Nanti kita ngobrol Kak ya. Dan juga pastinya teman-teman semuanya yang saat ini sudah hadir dari manapun teman-teman berada. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kelas Kaizen Talk pada sore hari ini dengan tema tambah cuan lewat affiliate marketing. Nah, itu dia.
Sebelum kita masuk materi, kita akan sedikit membahas tentang teman-teman di sini pada tahu belum apa yang namanya tentang apa yang namanya Kaizen sendiri. Nah, itu dia. Di sini mungkin ada sebagian yang sudah tahu, ada sebagian yang belum tahu ya teman-teman ya. Di sini kita membahas tentang Kaizen. Kaizen itu apa sih sebenarnya? Kaizen itu adalah dua kata dari bahasa Jepang, Kai dan Zen. Jadi Kai itu adalah perubahan, Zen itu baik. Jadi harapannya Kaizen ini bisa memberikan perubahan baik pada teman-teman semuanya dari segala aspek kehidupan, terutama dari segi ekonomi pastinya ya, dengan usaha-usahanya, dengan bisnis-bisnisnya, dengan komunikasi dan juga pengembangan diri. Nah, dan harapannya sekali lagi Kaizen bisa memberikan kontribusi dan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan komunikasi dan leadership yang bagus. Kaizen juga memiliki program yang sangat menarik, salah satunya itu Kaizen Talk pada sore hari ini. Dan pastinya teman-teman juga sebuah keputusan yang tepat ya teman-teman bisa hadir di sini dan sebuah melegakan waktunya untuk belajar tentang hal-hal baru tentang Kaizen Talk hari ini. Dan untuk menjaga ketertiban dalam kegiatan hari ini pastinya ada namanya peraturan. Jadi saya harap teman-teman semuanya bisa mematikan mic-nya atau mute Halo, Mas Dika. Ini sinyalku yang error, apa Mas Dika ya? Halo teman-teman peserta, kalau misalnya dengar suara saya, mungkin boleh komen. Ini Mas Dika, pas yang error. Oke, berarti Mas Dika yang error ya. Oke, makasih Mbak Yuni. Dan tadi siapa tuh? Tasari. Kita tunggu Mas Dika dulu ya, mungkin masih mau dilanjut untuk openingnya. Ini bisa langsung saya mulai ya, karena mungkin Mas Dika juga sedang ada kendala sinyal, seperti itu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Di sini sudah ada 16 peserta ya. Mungkin nanti sambil jalan, sambil peserta lain untuk join. Mohon maaf, ini suara saya jelas atau ada noise gitu? Jelas atau tidak? Mungkin boleh dibantu komen di kolom chatnya. Apakah suara saya sudah cukup jelas atau ada gangguan-gangguan suara lain gitu? Jelas banget. Oke, terima kasih Mbak Yuni. Klik apa biar suaranya ada. Oke, Karena kayaknya ini deh Karena apa namanya? Volumenya mungkin Kak, volume handphonenya ya Kak. Oke. Nih, Mas Andika bentar lagi join lagi, tapi saya lanjut aja gitu ya. Selamat sore semuanya teman-teman. Ini mungkin dari seluruh Indonesia yang join ya. Tadi ada dari Jakarta Barat, mungkin ada dari kota lain juga. Saya ucapkan selamat datang di acara Kaizen Room juga. Khususnya sekarang kita ada di sesi Kaizen Talk dan saya sangat berterima kasih sekali untuk tim Kaizen yang sudah mempercayakan saya untuk hari ini sharing ya, saya di sini bukan mengajar, tapi saya mau sharing perspektif saya, sudut pandang saya terhadap yang namanya affiliate marketing. Kebetulan saya juga sebagai salah satu dari affiliate marketer gitu. Jadi saya sharing apa yang selama ini sudah saya lakukan dan apa yang sudah saya rasakan, maksudnya dampak dari affiliate marketing ini terhadap saya itu seperti apa. Dan saya harap semua teman-teman di sini dalam keadaan baik, sehat walafiat ya. Kebetulan juga saya ini lagi di Bekasi dan mungkin di Jakarta, mungkin Jabodetabek juga sekarang cuacanya sedang mendung atau sedang hujan gitu ya. Semoga juga
signal saya aman sampai akhir nanti ya, karena biasanya kalau hujan gitu kadang ada gangguan aja gitu. Semoga aman ya sampai akhir. Jadi nanti sesi sharing kita hari ini juga bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Oke, saya izin untuk share screen terlebih dahulu terkait materinya. Sebentar. Sebentar ya, teman-teman. Saya juga di sini terkendala sedikit, sinyalnya agak lambat gitu. Tapi semoga tidak menghambat ya sesi sharing kita pada sore hari yang sedikit mendung ini. Oke. Saya coba untuk share. Sebentar. Oke. Apakah untuk materi saya sudah terlihat di layar handphone atau di layar laptop teman-teman semua? Aman, Kak? Aman. Oke, aman. Maaf, saya telepon. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materi nih ya. Dan materi hari ini itu, pembahasan hari ini tuh sangat menarik gitu ya, karena berhubungan dengan cuan gitu. Siapa yang nggak suka cuan? Di sini adakah yang nggak suka kalau misalnya dapat cuan gitu, dapat duit gitu? Saya yakin nggak ada gitu ya, pasti semuanya suka gitu ya. Karena dengan cuan ini, dengan uang ini kita bisa mudah, kita mau beli apa bisa gitu. Kita bisa bantu orang juga kalau kita udah punya lumayan pendapatan gitu ya. Terus kita bisa melakukan apa yang kita mau gitu ya. Nah, judul materi kita hari ini adalah bagaimana caranya menambah cuan melalui affiliate marketing. Jadi apa sih affiliate marketing itu? Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, katanya kalau tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kayaknya ini udah basi banget ya peribahasanya gitu, tapi nggak apa-apa. Jadi tadi juga sudah sempat di-mention oleh Kak Andika, saya adalah Erista. Di sini tertulis affiliate enthusiast gitu ya. Jadi saya sangat antusias nih, saya sangat suka dengan sesuatu yang berhubungan dengan produktivitas gitu ya, produktif dan menghasilkan cuan gitu. Salah satunya dengan berafiliasi gitu ya. Saya sangat suka ikut hal-hal yang seperti itu gitu. Bahkan kalau bisa dibilang saya juga dulu pernah ikut beberapa multi level marketing gitu ya untuk menambah penghasilan. Nah, sekarang ada yang namanya afiliasi. Itu saya sangat suka gitu. Selanjutnya saya dulu pernah bekerja di perusahaan multinasional, tapi bukan langsung di perusahaannya. Jadi perusahaan ini saya sebut saja Google gitu ya, punya program pelatihan untuk UMKM, namanya Woman Will dan Gapura Digital. Mungkin ada beberapa teman-teman di sini yang sudah pernah dengar atau mungkin sudah pernah ikut kelasnya gitu, atau mungkin juga dulu pernah bertemu dengan saya di kelas offline di tahun 2019 gitu ya. Karena dulunya kita offline dan saya di daerah Jabodetabek gitu ya. Nah, dan sekarang saya fokus sebagai ibu rumah tangga karena pekerjaannya udah selesai gitu ya, proyeknya udah selesai gitu. Sekarang saya sebagai ibu rumah tangga dan juga punya online shop gitu, punya online shop yang bergerak di bidang fashion, di thrift shop ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya sekarang thrift shop lagi hype gitu ya. Emang saya suka gitu, pokoknya yang hype tuh saya suka ikut gitu kan. Jadi saya coba-coba untuk terjun di dunia thrift shop. Nah, untuk nama online shop saya itu ada namanya Pada Rebutan. Mungkin teman-teman bisa intip-intip nih, mungkin ada yang mau lihat-lihat koleksi daripada Rebutan, syukur-syukur mau follow, terus mau belanja juga gitu. Nah, untuk akun Instagram saya juga ada di Erista Septia dan akun LinkedIn saya Erista Septianingsih. Oke, kita lanjut langsung ke materinya. Nah, apa sih affiliate marketing itu gitu? Mungkin teman-teman, Bapak Ibu di sini mungkin sudah ada yang tahu affiliate marketing atau mungkin sudah ada yang menjalankan gitu. Teman-teman sudah ada yang menjalankan affiliate marketing. Atau mungkin pernah dengar-dengar juga sih katanya yang ikut affiliate marketing itu bisa mendapatkan penghasilan mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah gitu.
Wow, itu apa sih? Yang jelas ini bukan pesugihan ya, teman-teman. Ini insya Allah halal gitu ya, selama kita berada di jalan yang benar gitu ya untuk menjalankannya gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini mungkin sudah maaf, ada yang pernah melihat ini apa namanya, ada teman kita mungkin gitu ya, atau misalnya kita pernah lihat sekilas berseliweran di beranda kita, baik itu di beranda media sosial kita, itu ada orang yang mengajak kita untuk download sebuah aplikasi, dan di situ mereka mencantumkan kode referral gitu. Jadi kalau ada suaranya sih Pak kalau yang meeting. Oke, jadi ada ajakan untuk download aplikasi gitu, misalnya download aplikasi ini yuk, aplikasi ini bisa menghasilkan uang gini-gini, terus bisa masukkan kode referral aku gitu. Terus juga nih misalnya yang anak-anak milenial gitu atau Gen Z gitu ya yang sering scroll Instagram mungkin ya, boleh kan kalau misalnya sebut ini merek media sosial gitu ya Kak Andika. Mungkin ada yang scroll Instagram gitu, tiba-tiba di Reels tuh ada yang review produk pakaian, atau misalnya kayak gini nih, review produk untuk apa namanya, couple gitu kan, Saribit couple. Terus di captionnya itu dituliskan nih, akhirnya nemu yang murah lagi tapi cakep. Terus nanti ditulis lagi untuk link produknya ada di bio, nomor 61 atau nomor 62. Terus di situ nanti kita klik bio-nya, di situ ada link produknya, ada gambar apa namanya, gambar produknya, terus ada link yang bisa kita klik untuk menuju ke produk yang dimaksud gitu kan. Nah, terus nih ada lagi nih yang saya ambil dari YouTube gitu kan. Jadi ada akun channel YouTube gitu yang mereview desktop gitu ya. Nah, terus di captionnya itu kan reviewnya gitu kan, terus ada kata-katanya, terus di bawahnya itu ada keterangan kayak gini, berikut adalah list seri podcast kami, tuh ada produk-produknya gitu ya, SSD-nya, terus saran untuk brand lokal, tuh ada banyak sekali. Nah, biasanya ada beberapa orang yang di channel YouTube-nya mereka review produk gitu ya, biasanya kalau kita lihat kayak haul gitu ya, Shopee haul gitu, atau misalnya home decor. Nah, di situ tuh mereka mencantumkan nama produknya lalu ada link. Nah, mungkin kalau orang awam yang nggak paham gitu ya, pasti mereka akan berpikir, ih ngapain sih, kayak ngapain gitu, kayak kurang kerjaan gitu ya, ngapain sih mempromosikan produk orang lain, padahal mereka di situ bermaksudnya tuh bukan promosi produknya sendiri, mereka nggak jualan, tapi mereka promosikan produk orang lain gitu. Apa sih untungnya? Nah, mungkin orang-orang yang nggak tahu atau yang tidak tahu, mereka akan berpikir, kok kayaknya ini orang kayak kurang kerjaan gitu ya, ngapain sih capek-capek bikin konten gitu, bikin review gitu kan, terus ujung-ujungnya promosiin produk orang lain gitu. Nah, padahal sebenarnya ini adalah salah satu contoh dari affiliate marketing gitu. Nah, dari link-link itulah mereka akan mendapatkan yang namanya cuan. Mereka akan mendapatkan komisi gitu. Oke, kita next. Nah, jadi secara harfiahnya pengertian affiliate marketing ini tuh ada banyak, tapi ini saya kutip dari redcom.co.id. Jadi affiliate marketing ini adalah sebuah model bisnis dengan menerapkan sistem pemberian komisi atas jasa seseorang yang telah membantu memasarkan produk atau jasa dari suatu perusahaan penyelenggara. Jadi perusahaan ini akan memberikan komisi jika orang tersebut yang share link itu berhasil memasarkan produk dan adanya transaksi gitu. Jadi dia share promosikan suatu produk dan ada transaksi dari apa namanya, dari rekomendasinya seperti itu. Nah, setelah itu baru dia akan mendapatkan yang namanya komisi. Jadi secara mudahnya affiliate marketing itu adalah mendapatkan komisi dari hasil rekomendasi gitu. Misalnya saya adalah affiliate marketer dan Kak Andika
punya produk. Nah, jadi ketika saya mempromosikan produknya ke Andika, misalnya ke Kak Yunik gitu ya. Saya mempromosikan produknya Kak Andika ke Kak Yunik, lalu Kak Yunik ini melakukan pembelian atas rekomendasi saya, maka nanti Kak Andika akan memberikan saya komisi gitu, berapa persen seperti itu. Nah, mudahnya seperti itu teman-teman. Dan biasanya rekomendasi ini tuh sering sekali kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari ya tanpa sadar gitu. Misal nih, kita ketika nonton sekarang lagi hype tuh apa? KKN Desa Penari gitu ya. KKN Desa Penari sama apa sih Doctor Strange ya. Doctor Strange sama KKN Desa Penari. Memang sekarang film itu lagi hype dan orang-orang emang sudah tahu gitu. Tapi pastinya ada nih orang yang bener-bener nggak tahu apa-apa tentang kedua film ini. Nah, terus kita udah nonton nih. Mungkin tetangga kita misalnya bisa dibilang dia nggak terlalu update kan. Tetangga kita, terus kita cerita nih ke tetangga kita. Wah, tadi tuh abis nonton loh gitu. Tadi tuh abis nonton di bioskop, wah filmnya tuh keren banget gini-gini, kita bla bla bla. Nah, akhirnya tetangga kita nih penasaran gitu, dia jadi pengen nonton. Akhirnya dia nonton lah. Tapi ketika dia nonton, kita nggak dapat apa-apa kan. Si bioskop ini pun dan apa namanya tim yang buat film itu mereka nggak akan memberikan komisi ke kita. Tapi beda kalau misalnya kita ikut yang namanya affiliate marketing. Rekomendasi kita itu akan dihargai gitu. Apa namanya? Upaya kita untuk merekomendasikan sesuatu ke orang lain tuh ada harganya. Seperti itu ya, teman-teman, mudahnya seperti itu ya. Oke, kita next. Nah, dalam semua hal itu pasti ada yang namanya kelebihan, kekurangan, ada hitam dan putih, ada baik dan buruk gitu ya. Pasti ada opposite-nya gitu. Nah, kalau untuk affiliate marketing ini kelebihannya sendiri adalah modalnya kecil, bahkan bisa dibilang tanpa modal gitu, karena kita tidak perlu yang namanya stok produk. Jadi kita tidak perlu beli produk yang ingin kita promosikan itu, kita tidak perlu beli. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mau beli, terus mau review secara langsung, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya orang-orang yang nggak mau keluar modal, seperti itu yang mau gampang-gampang, bisa aja mereka tinggal comot foto, mungkin gitu ya, lalu dibikin caption, dibikin kontennya gitu, lalu di-share gitu. Paling modalnya itu mungkin modal kuota gitu ya, atau modal ide, bisa jadi seperti itu ya. Jadi kita tidak perlu stok produk, kita tidak perlu punya toko, kita tidak perlu hire karyawan, itu bisa dikerjakan sendiri gitu. Selanjutnya sangat mudah untuk dimulai. Nah, tadi saya bilang kita itu gampang sekali merekomendasikan sesuatu dengan senang hati gitu, tanpa diminta. Kadang kita merekomendasikan sesuatu untuk orang lain gitu. Contohnya saya sendiri, karena saya tuh emang senang share-share sesuatu gitu ya. Walaupun kadang mungkin menurut orang apa sih gitu, kayak nggak penting gitu yang di-share, tapi saya suka share, saya suka sharing gitu. Misalnya saya makan di suatu tempat gitu kan. Terus saya review nih, wah makanannya enak, tempatnya bersih, pelayanannya bagus, harganya sangat affordable gitu. Saya sharing. Nah, jadi sistem kerjanya dari affiliate itu ya seperti itu, semudah kita merekomendasikan sesuatu ke orang lain gitu. Tentunya nanti ada caranya seperti itu ya. Selanjutnya berkesempatan untuk mendapatkan penghasilan besar dan tak terbatas. Nah, tadi udah modalnya kecil atau bahkan bisa dibilang nggak ada modal, tapi kita berkesempatan untuk mendapatkan penghasilan yang besar dan tidak terbatas karena semakin banyak kita sharing, semakin banyak kita merekomendasikan atau semakin sering kita mempromosikan sesuatu gitu ya, maka kesempatan kita untuk mendapatkan penghasilan itu semakin besar juga, dan bahkan penghasilan kita tuh bisa tidak terbatas gitu ya, tergantung bagaimana cara kita mempromosikan produk tersebut seperti itu.
Selanjutnya fleksibel. Nah, tentu saja ini fleksibel nih pasti orang-orang senang sekali dengan sebuah pekerjaan yang bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, bisa dilakukan oleh siapapun gitu ya. Bahkan mungkin anak SD pun bisa melakukan hal ini karena selama dia udah paham gadget, dia udah paham caranya sharing atau posting sesuatu di media sosial atau dia punya blog, itu dia bisa menjadi seorang affiliate marketer gitu. Itu sangat gampang sekali dan bisa dikerjakan di mana saja. Kita tidak terikat waktu gitu ya. Kita tidak terikat kontrak, tidak terikat waktu kerja gitu ya. Bahkan orang-orang yang bekerja pun itu bisa menjadi seorang affiliate marketer, bisa dikerjakan di waktu senggang kita. Kalau kita mau share ya silakan, tidak mau share juga ya silahkan, jadi bebas gitu, sangat fleksibel gitu. Selanjutnya produknya bervariasi gitu ya, jadi kita bisa jual, kita bisa mempromosikan produk apapun, entah itu fashion, kecantikan, produk rumah gitu ya, produk elektronik, dan ada banyak sekali pilihan. Bahkan kita juga bisa menjadi affiliate marketer dari sebuah jasa gitu ya, mungkin jasa pembuatan web gitu ya, atau misalnya jasa ikut pelatihan-pelatihan, itu biasanya ada juga yang dijadikan affiliate marketing, itu ada banyak sekali. Jadi produknya itu sangat bervariasi dan tidak terbatas. Jadi tergantung kita nih, sebenarnya kita mau mempromosikan produk yang seperti apa. Selanjutnya kekurangannya, gitu kan? Karena pasti ada kekurangannya. Yang pertama, penghasilannya tidak tetap karena bergantung pada komisi, kan? Jadi kalau mungkin ada beberapa orang yang ingin menjadikan ini sebagai penghasilan utama gitu ya, pekerjaan utama, itu sah-sah saja. Tapi kita harus ingat bahwa untuk affiliate marketing ini, itu tuh penghasilannya tidak tetap, komisinya itu tidak tetap. Bisa jadi bulan ini tinggi, bisa jadi bulan depannya anjlok gitu kan. Jadi kita harus siap terhadap resiko yang akan kita hadapi. Tapi kalau menurut saya kekurangan ini tuh sangat tidak merugikan sama sekali gitu ya. Dilihat dari tadi saya bilang modalnya tuh sangat kecil gitu ya. Dan kalau kita nggak dapat penghasilan juga ya berarti kita harus berusaha lebih keras lagi dong gitu kan. Bagaimana caranya supaya promosi kita itu bisa dilirik oleh target gitu. Selanjutnya butuh kesabaran dan kerja keras. Pekerjaan apapun itu butuh kesabaran dan kerja keras, butuh ketelatenan, butuh ketekunan gitu ya, kedisiplinan gitu ya. Bahkan di kerja kantor juga butuh yang namanya kerja keras kan. Begitu juga dengan affiliate marketing ini. Kalau misalnya kita pengen punya pendapatan yang besar, berarti kita harus sering-sering dong, kita harus kerja lebih ekstra dong. Tapi kalau misalnya kita pengen santai-santai aja, ya udah share-nya mungkin sehari 1 atau 2 gitu kan. Itu tergantung balik lagi ke kita gitu. Kita pengennya pendapatannya yang luar biasa atau pendapatannya yang biasa-biasa aja. Selanjutnya persaingan dengan afiliator lain. Nah, di ranah apapun gitu, dalam hal apapun pasti ada yang namanya persaingan. Mau kita jualan online gitu ya, bahkan di dalam dunia kerja gitu ya, ada yang namanya persaingan. Begitu juga dengan affiliate marketing ini, pasti ada dong saingan kita dengan affiliator lainnya gitu, affiliate marketer lainnya gitu kan. Pasti mungkin di persaingannya itu di bagian kontennya mungkin gitu ya. Jadi kita harus lebih sering-sering lebih banyak belajar gitu ya, lebih banyak belajar juga dan banyak-banyak improve juga bagaimana caranya kita menciptakan konten yang menarik untuk promosi gitu. Oke, selanjutnya. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja affiliate marketing? Tadi kita udah tahu pengertiannya seperti apa, lalu kekurangan dan kelebihannya gitu. Nah, sekarang cara kerja dari affiliate marketing itu sebenarnya seperti apa gitu kan. Yang pertama di sini tentunya kita harus mendaftarkan diri dulu dong gitu ya. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk kita pengen ikutan share apa yang mau di-share gitu kan. Jadi kita harus daftarkan diri dulu di situs perusahaan yang menyediakan program affiliate marketing. Ini ada banyak banget ya.
Nanti teman-teman bisa search ya, teman-teman bisa googling apa aja sih yang menyediakan program affiliate gitu kan. Selanjutnya, setelah mendaftarkan diri, tentunya ada proses gitu kan, ada proses verifikasi data dulu gitu kan, dan setiap perusahaan itu pasti punya kriteria masing-masing gitu, apakah kita bisa diterima menjadi affiliate marketernya atau tidak gitu kan. Nanti setelah diverifikasi, setelah kita diterima, biasanya memerlukan proses beberapa hari gitu, dan biasanya nanti ini akan diinfokan via email ya. Pokoknya dari beberapa affiliate marketing itu pasti punya mekanismenya sendiri, punya sistemnya sendiri seperti itu ya. Jadi kita harus bersabar juga gitu. Terus nanti setelah kita sudah berhasil terdaftar, maka kita akan mendapatkan yang namanya link. Link ini unik gitu ya. Link unik. Jadi link saya dengan linknya Kak Andika itu pastinya berbeda. Dari link itu nanti perusahaan tersebut akan tahu sebenarnya penjualan ini atau transaksi ini tuh terjadi dari atas rekomendasinya siapa gitu, apakah atas rekomendasi saya atau atas rekomendasi orang lain kayak gitu. Oleh karena itu kita penting nih tahu link unik kita tuh sebenarnya yang mana yang harus kita share kayak gitu. Jangan sampai salah, nanti salah share link gitu kan, malah yang di share link temennya gitu kan. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi kita harus tahu juga, pokoknya baca gitu ya, pada saat kita daftar itu kita harus baca juga petunjuknya, term and condition-nya seperti apa gitu ya, mekanismenya seperti apa, kita harus tahu semua gitu. Selanjutnya yang kita lakukan setelah kita daftar, kita dapatkan link, tugas kita adalah memasarkan gitu ya, promosi atau merekomendasikan ke orang-orang. Lalu bagaimana sih caranya kita merekomendasikan itu? Tentunya dengan cara kita mungkin membuat review gitu ya. Review itu bisa via blog atau misalnya via media sosial, atau berupa teks bisa, berupa gambar bisa, berupa video bisa, bebas gitu ya. Yang penting orang itu ngerti gitu, kita nih sedang mempromosikan sesuatu, dan bagaimana caranya promosi kita itu menarik. Tentunya konten dan copywriting-nya di situ bermain gitu ya. Nah, nanti kalau untuk konten dan copywriting mungkin nanti akan ada kelas khususnya ya di Kaizen gitu. Selanjutnya, setelah kita sudah memasukkan link gitu kan ya, sudah melakukan promosi, sudah merekomendasikan, dan ada yang tertarik, klik link kita. Nah, dari situlah kita akan mendapatkan yang namanya komisi. Setelah orang itu klik link, lalu mereka melakukan transaksi dari link yang kita share, link yang kita sebar itu, maka dari situlah kita akan mendapatkan yang namanya komisi. Tapi biasanya komisi itu yang kita dapatkan itu butuh proses gitu ya, pasti ada validasinya. Nah, bisa misalnya contohnya gini ya, saya ambil contoh affiliate marketing dari Shopee gitu ya. Kebetulan saya juga salah satu affiliate marketernya, saya menjalankan affiliate marketing dari Shopee gitu ya. Nggak apa-apa ini saya sebut langsung mereknya gitu ya. Nah, jadi kalau untuk di affiliate marketing Shopee itu di awal kita harus registrasi dulu gitu ya. Jadi kalau di Shopee itu tidak ada minimal followers-nya gitu ya. Pokoknya kita daftar gitu. Selanjutnya nanti kita divalidasi dulu nih apakah biasanya selama 3 hari kalau memenuhi kriteria gitu ya, nanti ada info melalui email. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan link uniknya tuh. Nah, link unik itulah yang akan di-share gitu. Lalu bagaimana cara share linknya? Bisa nih misalnya comot foto gitu ya, comot foto aja awal gitu. Comot foto di Shopee, tapi yang harus kita comot itu adalah, harus kita perhatikan, itu harus star seller dan Shopee Mall, ada tanda star seller dan Shopee Mall-nya. Karena kalau di luar itu kita tidak akan mendapatkan komisi, walaupun orang udah belanja juta-jutaan, tapi ternyata dia bukan star seller atau Shopee Mall, kita nggak akan dapat apa-apa. Jadi perhatikan itu juga teman-teman ya. Nah, selanjutnya setelah kita merekomendasikan yang star seller atau Shopee Mall ini, ada orang yang tertarik, dia klik link. Nah, lalu mereka melakukan transaksi dari pihak tokonya kirim barang ke customer ini,
Jadi urusan kita itu hanya sekedar merekomendasikan saja. Kita tidak perlu memikirkan packing, bagaimana pengiriman dan lain-lain. Itu di luar tanggung jawab kita, karena tugas kita di sini hanya merekomendasikan gitu kan. Setelah itu barang sudah diterima oleh customer-nya, orang yang pesan itu, dan dia konfirmasi barangnya sudah sampai gitu. Nah, disitulah biasanya dari Shopee itu akan memvalidasi nih. Dari pihak Shopee-nya akan memvalidasi apakah benar ini orderan ini, transaksi ini menggunakan link dari Ersta, misalnya kayak gitu. Nah, setelah kalau misalnya sudah divalidasi, sudah terkonfirmasi ini adalah dari link afiliasi saya, nah disitulah saya akan mendapatkan komisi berapa persen, misalnya kayak gitu. Karena dari beberapa affiliate marketer itu komisinya itu berbeda-beda ya, berapa persennya seperti itu. Nah, intinya kayak gitu. Nanti itu komisinya bisa dicairkan. Seperti itu. Sebenarnya mudah gitu ya. Jadi jangan dibuat sulit gitu, karena orang-orang kadang bingung gimana sih cara share-nya, padahal semudah kita share foto lalu share link. Udah kayak gitu. Dikasih caption kata-kata manis dikit lah biar orang itu tertarik seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa contoh dari affiliate marketing. Ya, yang pertama di sini ada Bukalapak, ada Shopee, ada Tokopedia juga, tiket.com nih. Nah, ini tiket.com ini juga kayaknya besar ya peluangnya, apalagi buat generasi-generasi yang sedikit-dikit healing gitu kan, sedikit-dikit healing gitu kan, yang butuh healing itu teman-teman kesempatannya itu sangat besar ketika ikut affiliate dari tiket.com ya, bisa merekomendasikan mungkin hotel murah, hotel yang bagus, hotel yang cozy gitu kan, terus tiket pesawat dan lain-lain kayak gitu, atau misalnya tempat-tempat wisata gitu ya. Itu gampang itu, misalnya mau buat kontennya, misalnya kita merekomendasikan tempat wisata di luar kota gitu. Nah, untuk ke sana kan pasti butuh biaya dong, butuh tiket pesawat dong, terus butuh juga yang namanya penginapan. Nah, itu nanti kita bisa arahkan, beli tiketnya tuh di tiket.com kayak gitu. Nah, selanjutnya program afiliasi Zalora juga nih untuk produk-produk ya fashion dan kecantikan, lalu ada Amazon juga ya yang ini udah bersifat internasional gitu. Dan ada banyak juga misalnya yang berhubungan dengan jasa yang tadi saya bilang, misalnya jasa pembuatan website, jasa pelatihan dan lain-lain, itu ya ada banyak sekali. Dan di situ juga macam-macam nih yang harus cara dapat komisinya itu berbagai macam. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada yang tertarik daftar salah satu affiliate, itu teman-teman harus banyak-banyak belajar juga gitu. Learning by doing gitu ya teman-teman. Selanjutnya, nah ini dia. Lalu bagaimana sih tips-tipsnya kita untuk menjalankan affiliate marketing itu biar bisa punya komisi yang gede gitu ya, punya pendapatan passive income yang lumayan gitu ya, yang mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah, bahkan ratusan juta rupiah hanya dengan klik link gitu. Bagaimana sih gitu? Nah, ini sebenarnya ada banyak ya caranya teman-teman. Cuma ini saya rangkum dari beberapa yang saya baca-baca juga dan yang sudah saya alami dan jalankan sendiri gitu. Yang pertama, yang perlu kita lakukan sebelum kita mendaftarkan diri atau sebelum kita memutuskan untuk terjun ke dunia affiliate itu adalah kita harus menentukan dulu program affiliate marketing yang tepat. Kita harus pintar-pintar memilih program affiliate marketing yang tepat untuk kita gitu. Jadi nggak semua dihajar gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu nih program apa sih sebenarnya yang tepat, yang sekiranya saya bisa gitu, saya mampu untuk menjalankannya gitu kan. Nah, ada beberapa faktor yang menjadi acuannya. Yang pertama, relevansi produk atau layanan. Jadi, relevansi produk atau layanan ini yang sesuai dengan target kita dan sesuai dengan media yang akan kita gunakan. Kan ada banyak ya medianya, mungkin melalui blog gitu, atau misalnya melalui YouTube, atau media sosial, atau bahkan word of mouth gitu ya. Berdasarkan ini aja, nanti kita bisa tinggal share link-nya aja, kita cerita gitu, ini kalau mau pesen nih bisa pakai link ini aja, itu kan bisa kayak gitu kan. Misalnya kita mau share di
grup keluarga kita juga itu bisa banget gitu. Jadi kita harus tahu ini produk dari affiliate marketing ini tuh sesuai nggak sih dengan target saya gitu. Selanjutnya ada yang namanya komisi. Jadi kita juga harus memperhatikan nih komisinya berapa gitu. Komisinya apakah sesuai dengan ekspektasi kita, apakah sesuai dengan yang kita harapkan. Jangan sampai nanti udah capek-capek bikin kontennya gitu kan ya, idenya tuh susah didapatkan biasanya kan. Udah niat banget bikin kontennya, niat banget promosinya, ternyata komisinya itu nggak sesuai gitu, nggak sesuai dengan yang kita harapkan gitu kan. Jadi teman-teman juga harus baca-baca nih, oh ternyata komisinya misalnya 20%, 30%, 40%, bahkan ada yang komisinya 75% dari penjualan gitu ya. Jadi teman-teman harus baca juga. Nah, untuk komisi di affiliate marketing itu sendiri ada beberapa gitu. Ada yang namanya pay per lead. Nah, kalau pay per lead ini biasanya kita itu menyarankan orang itu untuk klik link lalu masuk ke website, ke situs gitu ya. Nanti di situs itu tuh tergantung dari permintaan yang punya program. Apakah kita di situ mendaftarkan akun gitu, atau misalnya kita mengikuti free trial program, atau misalnya kita download aplikasi gitu ya. Itu adalah pay per lead. Jadi tidak selamanya afiliasi itu harus penjualan gitu, bisa jadi download aplikasi gitu kan. Nah, selanjutnya ada pay per click. Nah, pay per click ini sebenarnya yang paling mudah karena saking mudahnya itu orang tuh cuman klik doang. Jadi misalnya kita share link, terus kita menyarankan orang, kita mengarahkan orang untuk klik link lalu masuk ke suatu situs gitu. Jadi cuman klik aja itu orang sudah bisa dapat komisi. Cuman karena gampang ya, karena mudah, karena harus klik aja gitu. Jadi komisinya itu biasanya tidak terlalu besar gitu. Dan yang terakhir adalah pay per sales. Nah, ini yang paling sulit. Pay per sales karena harus ada penjualan di situ, harus ada transaksi. Nah, itulah contoh-contoh yang biasanya kita sering lihat gitu ya, bertebaran di beranda gitu ya, di timeline kita gitu, mungkin di akun media sosial kita gitu, banyak banget orang yang share link gitu, ada link Shopee gitu ya, atau link Tokopedia atau link apalah gitu ya. Nah, itu contoh dari pay per sales gitu. Jadi kita akan dibayarkan berdasarkan transaksi yang terjadi dari link yang kita share kayak gitu. Nah, selanjutnya yang kita perlu perhatikan adalah pengguna afiliasinya juga nih. Jadi kita harus tahu juga nih sebenarnya pengguna dari afiliasi tersebut apakah banyak, apakah kurang diminati, apakah sangat diminati, atau mungkin bahkan program affiliate ini pernah punya masalah dengan penggunanya gitu kan. Nah, itu kita harus tahu juga. Misalnya kalau programnya itu ternyata harus di-download juga, itu bisa kita lihat ratingnya seperti apa, review-reviewnya, mungkin ya kita bisa lihat nih. Kita harus tahu dulu nih apakah ada masalah atau tidak gitu. Kalau misalnya ternyata bagus ya berarti monggo silakan diikuti program affiliate marketingnya. Selanjutnya support. Nah, carilah program affiliate marketing yang menyediakan support system gitu, bisa melalui email atau misalnya live chat gitu ya. Jadi ketika nanti kita menemui kendala, ada yang bantuin gitu. Jadi kita nggak bingung sendiri. Tiba-tiba kita udah download, udah share link, udah gini terus komisi kita nggak masuk gitu kan, komisi kok udah capek-capek komisinya nggak masuk, nih kita mau protesnya ke mana gitu. Harus ada yang namanya support systemnya, harus ada yang namanya tim supportnya. Jadi kita harus tahu, oh ternyata ketika kita mendapatkan kendala nih ada yang bantuin gitu, ada yang ngasih solusi ya kayak gitu ya. Itu penting sekali teman-teman. Selanjutnya, ini tidak kalah pentingnya juga gunakan media promosi yang sesuai. Yang saya bilang tadi gitu ya, misalnya nih mau menggunakan blog, menggunakan media sosial, atau misal mau menggunakan aplikasi gitu, aplikasi chat mungkin ya, kan ada banyak ya. Itu kita harus menyesuaikan dengan target market kita juga, maksudnya target orang yang kita sasar juga gitu. Jadi kita harus sesuaikan juga nih, kan nggak mungkin nih kita promosiin popok bayi gitu ke anak-anak milenial ya, mereka kan nggak punya anak gitu kan, mereka tuh masih bukan anak milenial, kalau anak milenial udah punya anak ya Gen Z gitu ya, atau
anak-anak SMP lah atau anak-anak SD gitu, anak SMA, mereka kan belum punya anak, nggak mungkin kita mempromosikan produk susu susu kehamilan mungkin kayak gitu ya, atau misalnya susu bayi gitu kan, kita nggak mungkin promosiin ke mereka. Jadi kita harus tahu juga nih sebenarnya di media promosi itu tuh kebanyakan teman-teman kita tuh siapa, mereka tuh siapa gitu. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu, oh kayaknya mereka sukanya produk yang seperti ini. Ada baiknya saya share produk yang seperti ini di akun media sosial saya yang A, terus nanti media sosial yang B lain lagi, itu bisa jadi itu tergantung dari pengguna dari media sosialnya sendiri gitu kan. Nah, selanjutnya pastikan juga platform promosinya dan platform affiliate-nya itu sudah familiar sama kita. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat insight atau kita ingin tahu nih hasil dari promosi kita seperti apa, kita tahu nih pakai tools-toolsnya itu seperti apa, pakai fitur-fitur yang ada di aplikasi itu tuh seperti apa, kita udah paham. Jadi kalau misalnya besok-besok kita pengen improve konten kita, itu kita udah paham gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata konten yang seperti ini sangat diminati. Terus kalau konten yang kayak gini tuh kayaknya kurang deh. Jadi besok ya pastinya kita akan buat yang konten yang diminati dong gitu. Jadi usahakan kita sudah familiar dan kita paham nih cara kerjanya gitu. Selanjutnya, ikuti tren dan pahami kebutuhan pasar. Nah, ini juga penting banget. Target pasar kita itu tidak terlepas dari kebutuhan dan keinginan gitu ya. Jadi kita harus sering-sering melakukan riset, kita harus melakukan pendekatan juga dengan target kita gitu ya. Target kita kan banyak ya, bisa jadi teman kita atau followers kita di akun media sosial kita atau keluarga kita gitu ya. Contohnya nih ya, kita harus tahu juga nih, itu tuh momen apa yang sedang terjadi. Misalnya pada saat Lebaran gitu ya. Nah, pada saat menjelang Lebaran, itu orang-orang kan pasti nyari baju Lebaran kan, atau misalnya nyari kue kering gitu kan, nyari kue kering, nyari pernak-pernik lah, biar rumahnya cantik nanti pas Lebaran gitu kan, atau misalnya nyari pakaian-pakaian Lebaran, nyari sarimbit, couple-couple sama anak dan sebagainya gitu kan, nyari sendal baru. Nah, disitulah kita harus pintar-pintar nih baca nih, oh orang-orang tuh sekarang lagi butuh beli baju lebaran deh kayaknya. Nah, cari produk itu misalnya di marketplace yang kita udah terdaftar sebagai affiliate marketernya, ambil gambarnya gitu kan, ambil gambarnya lalu copy link uniknya tadi, walaupun teman-teman nggak ngasih caption panjang-panjang gitu ya, captionnya biasa-biasa aja, tapi kalau misalnya produk itu adalah produk yang sedang dibutuhkan, itu pasti banyak yang klik gitu. Jadi kita harus paham nih, kita harus paham sebenarnya orang tuh lagi butuh ini. Atau misalnya kayak kemarin contohnya minyak goreng ya, minyak goreng kan sempat langka gitu kan, yang awal-awal minyak goreng yang sudah sedang akan mengalami kenaikan harga itu kan udah mulai langka gitu ya. Nah, ada orang yang share kayak gini, minyak goreng nih, aku nemu aku tuh nemu toko yang jual minyak goreng harganya normal, murah. Wah, dia share, cuman gitu doang captionnya. Di share foto minyak gorengnya, terus kan ada harganya gitu kan, ada harganya murah, emang harganya normal gitu, terus ditambahkan link uniknya gitu. Wah, itu pasti rame. Dan kebetulan itu pelakunya adalah teman saya gitu, jadi makanya saya ceritakan, jadi saya tahu karena dia share insight-nya. Wah, rame banget nih, yang ngeklik linknya tuh bisa sampai ratusan orang gitu, karena memang saat itu minyak goreng tuh sedang dibutuhkan. Nah, itu maksud saya. Jadi kita tuh harus paham, ikuti tren, dan kita harus paham kebutuhan pasar. Kita harus sering-sering riset gitu ya. Dan misalnya kita juga bisa menggunakan fitur question box ya yang ada di Instagram misalnya contohnya ya.
itu adalah salah satu caranya kita melakukan pendekatan nih dengan target kita. Misalnya kita pengen tahu sebenarnya mereka tuh sedang butuh produk apa sih sekarang. Biasanya kan kayak gitu ya. Kalau teman-teman yang mungkin ada yang influencer gitu ya, selebgram, itu mereka biasanya buat nih question box nih. Kalian mau di spill apa? Kayak gitu. Nah, biasanya dia minta spill ini dong Kak, spill ini dong. Akhirnya dia share foto terus kasih link. Nah, itu salah satu caranya mereka, bagaimana caranya mereka tuh mempromosikan, merekomendasikan produknya gitu. Selanjutnya, buat konten menarik dan berkualitas gitu. Nah, konten itu memang penting sekali ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman nih masih pemula gitu ya, jangan diambil pusing, jangan dibikin susah, jangan dibikin berat gitu. Karena teman-teman udah mikir, aduh aku tuh nggak bisa bikin konten yang bagus, aku nggak bisa bikin konten yang menarik, nggak gitu ya. Intinya teman-teman mulai dulu, pokoknya mulai aja dulu gitu kan. Teman-teman bisa mulai dari hal yang paling simple. Ini contohnya saya ini dari Instagram saya sendiri gitu ya. Nah, jadi saya itu biasanya kalau untuk share gitu, saya pakai kata-kata yang gampang dicerna gitu ya. Kata-kata sehari-hari, saya pakai kalimat sehari-hari gitu. Nah, itu saya biasanya bikin konten review, karena kadang orang-orang tuh senang gitu kalau misalnya kita tuh benar-benar pakai produk ini, lalu kita review. Dari segi packaging-nya, dari ingredients-nya mungkin bisa ya, kalau produk skincare ya. Terus kita juga bisa review hasil pemakaiannya di kita tuh seperti apa. Nah, biasanya orang-orang tuh seneng kalau misalnya konten-konten review seperti itu, karena itu akan mempengaruhi keputusan mereka. Jadi mereka lebih gampang mengambil keputusan ketika melihat konten yang konten review produk seperti itu, atau misalnya konten haul juga ya, Shopee haul gitu. Jadi mereka ngeliatin bahannya tuh seperti ini gitu, atau misalnya konten mix and match, itu bisa juga tuh buat konten-konten seperti itu bisa dibuat konten mix and match, atau inspirasi OOTD, inspirasi outfit gitu ya, misalnya untuk fashion gitu, itu bisa juga. Nah, kalau misalnya kalau itu kan produk ya, kalau misalnya yang berbentuk jasa gimana? Nah, itu bisa. Kalau jasa mungkin bisa lebih, bahasanya bisa lebih formal gitu. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi intinya banyak-banyak belajar. Selanjutnya, fokus pada niche tertentu. Jadi niche itu adalah bisa dibilang sesuatu yang tertarget gitu. Jadi kita tuh usahakan kita fokus pada produk atau layanan yang sesuai dengan tema blog atau akun media sosial kita. Kalau saya, media sosial saya tuh belum ada niche-nya sih sebenarnya, karena masih campur-campur. Kadang saya share yang berhubungan dengan skincare gitu ya, produk-produk, review produk, terus biasanya juga saya yang berhubungan dengan home decor, macam-macam lah, intinya kayak gitu. Tapi lama-kelamaan, kalau kita sering share gitu, nanti lama-lama pasti akan terbentuk, niche-nya itu akan terbentuk sendiri gitu. Nah, contohnya misalnya nih, yang berhubungan dengan teknologi, lifestyle, atau fashion ya. Kalau yang teknologi misalnya tadi yang di awal gitu ya, akun YouTube yang di awal itu dia suka review-review yang berhubungan dengan teknologi, berhubungan dengan gadget gitu ya. Nanti di situ bisa mempromosikan produk-produk gadget seperti itu. Nah, kalau misalnya yang lifestyle atau fashion gitu, kita bisa promosikan yang berhubungan dengan fashion saja, dan itu juga nanti akan menjadi personal branding kita sendiri. Ini misalnya contohnya mungkin ini yang cewek-cewek yang suka make up gitu ya, biasanya tahu Tasya Farasya gitu ya. Dia kan niche-nya itu adalah konten beauty gitu kan, konten beauty, dia beauty vlogger gitu ya, beauty influencer gitu ya. Jadi kalau misalnya kita udah ingat make up, biasanya kita ingat Tasya Farasya, karena dia niche-nya itu udah jelas gitu loh. Oh, dia tuh kontennya tuh emang tentang make up gitu. Kalau saudaranya kan dia punya saudara, kalau Tashi gitu, mungkin itu dia lebih ke cooking, home cooking, tentang masak-masak. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, contohnya juga di sini ada nih dari akun YouTube Mbak Fitriani Handayani gitu. Nah, kalau beliau ini lebih ke daily life gitu ya.
karena beliau adalah seorang ibu rumah tangga, jadi setiap hari share daily life-nya, masak, bersih-bersih rumah, beres-beres, dekor-dekor rumah, nah gitu. Terus nanti yang dipromosiin itu biasanya barang-barang ya tentunya yang berhubungan dengan daily life-nya dia, misalnya nih set alat masak kayak gitu-gitulah, setiap harinya yang di-share kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa contoh seperti itu. Terus kalau yang ini yang berhubungan dengan kecantikan, skincare, ini dari nama akunnya aja udah skincare by Jessie gitu kan. Nah, jadi di situ yang di-review adalah produk-produk skincare nih, contohnya ada yang komen gitu kan ya di videonya gitu, rekomendasi skincare untuk kulit yang normal to dry. Nah, dia langsung cari produk yang sesuai dengan request gitu. Nah, disitulah nanti dia cantumkan link produknya di sini. Nah, ketika orang-orang yang melihat video ini, terus mereka ngerasa cocok dan mereka merasa emang jenis kulitnya itu yang normal to dry juga, pasti mereka akan klik ini. Dan kemungkinan besar akan terjadi transaksi di sini. Dari situlah si affiliate marketer itu akan mendapatkan penghasilan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, nah ini sebenarnya yang terakhir, gunakan call to action. Oke, Mas Andika, waktunya udah mau habis ya? Apa udah 2 habis? menit lagi deh. Udah. Oke, Saya kasih 2 menit lagi. Oke, siap, ini udah yang terakhir kok, Mas. Ya. Oke, jadi gunakan call to action. Nah, jadi call to action ini tuh semacam apa ya, power juga gitu ya. Jadi call to action ini yang meyakinkan kita apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi kayak arahan gitu ya, petunjuk lah gitu ya. Jadi petunjuk untuk melakukan sesuatu, mungkin untuk melakukan klik link kita untuk berbelanja. Nih contohnya di sini ada button call to action-nya, misalnya get your 25% off coupon here gitu kan, diskon gitu kan. Terus register today, buy now dan lain-lain, ayo subscribe gitu kan. Atau misalnya klik link saya gitu. Biasanya saya juga kayak gitu nih. Kalau misalnya bikin story di Instagram gitu ya, mau promosiin link affiliate saya, itu saya pakai fitur stiker ada call to action-nya. Misalnya jangan lupa diklik hari ini soalnya besok harganya udah naik kayak gitu. Nah, itu contohnya call to action nih. Jadi bikin orang tuh semakin pengen ngeklik gitu. Nah, itu adalah call to action. Itu penting juga, teman-teman. Oke, karena waktu saya sudah habis ya, 2 menit lagi gitu. Kesimpulannya adalah untuk teman-teman, di sini saya bukan menjual program affiliate marketing ya. Saya mengajak teman-teman saja nih, mungkin teman-teman kan semuanya pasti pada mau kan punya cuan gitu kan. Nah, sekarang kita itu harus pintar-pintar untuk membaca peluang. Kita pintar-pintar membaca peluang dan kita harus jeli juga, kita harus pintar-pintar untuk memanfaatkan teknologi, apalagi sekarang kan semuanya sudah serba digital gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita bisa menghasilkan uang dari rumah saja, kayak gitu. Ada banyak sekali cara teman-teman. Jadi bukan hanya melalui affiliate marketing aja, kita bisa jadi penjualan online gitu ya, atau misalnya jadi reseller, dropshipper, dan lain-lain. Ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan untuk produktif gitu. Jadi waktu kita untuk scroll-scroll, kita main media sosial atau main gadget itu tidak terbuang sia-sia gitu. Jadi waktu kita itu ada harganya. Waktu yang kita habiskan itu dihargai, ada harganya kayak gitu. Gitu ya, teman-teman. Oke, nah ini yang terakhir. Ini saya sosok English gitu ya. If you don't find a way to make money in your sleep, you'll work until you die. Nah, ini artinya, jadi kalau misalnya kita belum mendapatkan passive income, jadi kalau misalnya kita masih saja belum mendapatkan financial freedom gitu ya. Jadi kan ada orang yang pada saat mereka sedang tidur pun uang itu akan masuk ke dalam rekeningnya. Nah, kalau kita belum sampai di titik itu, maka kita akan terus bekerja keras seumur hidup kita. Nah, jadi teman-teman mulai melakukan perubahan dari sekarang ya, teman-teman, tentunya ke arah yang lebih baik dan tentunya cari uang itu di jalan yang benar, jangan sampai merugikan orang lain. Seperti itu. Oke, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sharingkan ini bermanfaat untuk teman-teman semua.
Dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan ya teman-teman. Di sini kita sifatnya sharing aja. Mungkin ada teman-teman yang lebih paham dari saya, boleh banget saya dikoreksi, terus saya dikasih masukan, Mbak Irsa kayak gini loh yang benar, itu nggak apa-apa. Saya dengan sangat senang hati menerima masukan, saran, dan kritik dari teman-teman semua, karena di sini kita sama-sama belajar gitu ya. Oke, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Andika. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arista atas sharingnya. Dan benar banget teman-teman, saya meng-highlight kata-kata terakhir di mana kalau bisa sampai pada titik di mana kita meskipun tak tidur, uang itu tetap ada masuk buat diri kita. Betul sekali. Dan itu prosesnya juga tidak mudah ya. Tadi teman-teman juga dijelaskan bagaimana affiliate itu seperti apa. Lalu pasti namanya sebuah program itu ada kelebihan dan kekurangan. Dan pastinya harus mau sabar ya. Tidak ada sesuatu langsung instan, langsung dapat fee-nya secara langsung, katanya diverifikasi dulu, divalidasi dulu, itu proses-proses. Jadi mengikuti sistem yang ada. Lalu bagaimana tips-tipsnya, bagaimana kita mengenali programnya itu bagus atau tidaknya, bonafit apa tidaknya, sudah pernah ada jadi masalah atau tidak, kita perlu mengetahui itu. Produknya juga pilih produk yang memiliki potensi terjual makin tinggi kayak. Dan pastikan sesuaikan dengan follower sosial media. Misalkan kita mau pilih sosial media tertentu, sesuaikan sama itu. Jangan teman-teman yang cowok tiba-tiba belinya pakaian dalam. Jangan, aneh aja tiba-tiba seperti itu. Mungkin jadi sebuah tips yang lain teman-teman bisa cari niche-nya. Dan jangan lupa terakhir ada CTA, call to action-nya. Nah, itu dia. Nah, langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada satu pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya Kak Arista. Langsung saya bacakan aja ya Kak Arista ya. Ini dari Kak Laila. Pertanyaannya adalah, apakah Shopee Affiliate Program sama dengan Shopee Affiliate Penjual? Oke, silahkan dijawab Kak Arista. Oke, Kak Laila, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau untuk Shopee Affiliate Program dengan Shopee Affiliate Penjual itu beda gitu ya. Tapi sama-sama di dalam program affiliate-nya Shopee gitu. Jadi kalau untuk affiliate penjual itu biasanya penjual itu bisa share link produk mereka. Contohnya saya ya, ini saya ambil contoh saya karena itu yang saya kerjakan gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang dari media sosial yang ingin berbelanja, terus mereka tuh request, Kak, mau check out-nya, mau prosesnya, transaksinya via Shopee aja, Kak. Oke, boleh. Nah, di situ saya akan share link Shopee saya. Saya akan share link Shopee saya akan share link produk saya sendiri. Di situ saya akan mendapatkan komisi. Nah, tapi kalau Shopee Affiliate Program yang biasa itu untuk orang-orang yang non penjual gitu. Misalnya kayak orang biasa aja gitu. Misalnya saya bukan sebagai penjual, berarti itu masuknya ke Shopee Affiliate Programnya. Nah, itu komisinya juga beda. Jadi komisi penjualnya beda, terus komisi yang secara pribadi yang kita merekomendasikan produk orang lain itu berbeda. Kalau penjual kan pastinya dia yang dipromosikan adalah produknya sendiri. Mungkin semoga bisa membantu ya jawabannya, Kak. Tuh, Mas Andika sudah. Ya, Kak Laila. Ada satu pertanyaan titipan lagi, Kak, yang mungkin di sini tidak di chat langsung. Satu pertanyaan ini tentang, mungkin pertanyaannya lebih seperti yang saya pikirkan juga, ternyata sama. Apakah seorang affiliate marketer itu juga harus membeli produknya secara langsung? Itu nggak sih, Kak? Kalau menurut saya, tidak. Jadi, sebenarnya kita itu sebagai affiliate itu kita tidak diwajibkan, tidak ada kewajiban untuk kita membeli produk yang akan kita promosikan, tapi alangkah lebih baik kalau kita beli. Karena kalau kita sudah beli produknya, kita tahu nih, oh, kelebihan dan kekurangan dari produk ini tuh sebenarnya seperti ini. Nah, jadi dari situ kalau kita udah tahu produknya, kita udah pernah pakai gitu. Jadi kan kita tahu dengan seperti itu kita akan lebih mudah merekomendasikan produk ini karena kita sudah tahu nilai jual produknya, lalu kita tahu kelebihannya. Kita akan sangat mudah untuk merekomendasikannya ke orang lain. Tapi kalau dibilang diwajibkan sih tidak ya. Itu kembali lagi ke teman-teman semua mau
membeli produknya atau tidak. Kalau saya pribadi, kebanyakan yang saya share di media sosial saya adalah produk-produk yang saya gunakan. Jadi seperti rekomendasi dari saya sendiri. Jadi even orang itu mau klik linknya atau tidak, mereka mau beli atau tidak itu nggak masalah buat saya karena saya niatnya sharing aja gitu. Saya sharing hasil dari saya menggunakan sebuah produk ini gitu. Dengan harapan yang saya sharing itu bermanfaat. Nah, kalau misalnya ternyata ada orang yang melakukan transaksi dengan rekomendasi saya, itu menurut saya itu adalah bonus untuk saya, kayak gitu. Kalau tidak dengan kita membeli, kita punya pengalaman sendiri kayak bagaimana benar. barangnya yang benar. Ya. Jadi orang juga percaya gitu, oh ternyata dia juga pakai loh, dia udah buktiin sendiri, berarti saya bisa nih coba kayak gitu. Jadi orang tuh lebih percaya kalau misalnya kita yang kita rekomendasikan adalah sesuatu yang memang kita pakai, seperti itu. Dan salah satu kelebihan juga kita bisa bikin kontennya langsung dengan produk tersebut. Bener, kita nggak perlu comot konten. Bener. Baik, terima kasih Kak Rista. Mungkin teman-teman di sini pertanyaannya tak cukupkan saja. Nanti kalau mungkin teman-teman secara langsung pengen bertanya, silahkan ada Instagramnya Kak Rista. Itu di situ di virtual background ada tuh Arista Septia. Bisa langsung aja DM Kak Rista untuk tanya lebih jelas bagaimana pengalamannya, bagaimana caranya, atau mungkin trik-triknya supaya bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak ya Kak dengan affiliate marketing. Sekali lagi terima kasih Kak Arista sudah memberikan sharing-sharing materi pada hari ini, dan pastinya kita juga tidak terasa teman-teman sudah 1 jam kita berbagi di sini dengan Kak Arista. Dan jangan lupa teman-teman silahkan isi absensinya, ada formnya sudah di-share sama teman-teman dari admin di kolom chat, silahkan langsung diisi aja. Dan kita juga tidak berhenti di sini, silahkan teman-teman yang ingin berbagi silahkan mengafiliatkan program-program dari Kaizen Room ya, dengan cara posting story atau mungkin feed-nya di Instagramnya juga boleh, dengan jangan lupa untuk di-tag Instagramnya Kaizen di @kaizenroom, dan juga mungkin teman-teman bisa join di grup Telegram dari Kaizen Room, langsung ada di bio-nya. Ya, begitu ya Kak Arista ya. Terima kasih Kak Arista sekali lagi. Terima kasih Kak Nika, terima kasih semuanya. Nah teman-teman, jangan lupa kita masih ada sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi apa? Sesi foto-foto. Yes. Ya teman-teman, sekali lagi saya persilakan teman-teman yang ada di sini untuk on kameranya, dinyalakan kameranya, ditampilkan wajah-wajahnya. Terima kasih Karena untuk menampilkan wajah-wajah gantengnya, cantik-cantiknya, meskipun di sore hari yang belum mandi pun tidak masalah karena tidak akan ketahuan. Yang penting lighting-nya. Terima kasih Bu Sari dan Kak Kikom BTD. Ibu Sari Yulianti sudah on cam. Mungkin teman-teman yang lainnya saya absen dulu ya, sudah on cam. Ibu Sri Muna Kasim silakan. Ada yang lain teman-teman, saya tunggu untuk on cam, kameranya dinyalakan. Di sini saya paling ganteng guys. Tidak apa-apa. Ada Kak Laila juga. Oke, mungkin cukup ya teman-teman. Nah, untuk pose pertama, saya persilahkan untuk Kak Arista pose pertamanya. Apa posenya, bagaimana untuk pose pertamanya? Wah, kaget ya, ditodong ya Kak ya. Mau nggak bisa pose? Nggak, bebas. Bebas aja ya pertama, oke. Gimana ekspresinya bebas. Pose pertamanya silakan teman-teman. Oke, pose bebas dulu aja ya, pose bebas silahkan bergaya sekiranya mungkin, silahkan langsung aja. Dengan teman-teman kami silahkan dibantu untuk screen capture-nya, saya hitung 1, 2, segini aja ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Berikutnya pose kedua, tadi terinspirasi oleh Ibu Kikom ya, saya nggak tahu namanya. Tadi posenya begini Bu, oke saya ikutin Bu, karena juga background-nya saya pink-pink juga. Silahkan. Untuk pose ini kita gunakan pose love. Ada Kak Frukwan? Halo Kak. Siap, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya sudah on cam, yang sudah bersedia mengikuti acara dari awal sampai akhir, dan pasti juga kepada Kak Arista sudah bersedia sharing pada hari ini. Dan sekali lagi saya Andika Renda pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesediaan teman-teman ketika sudah mau hadir dari sore tadi sampai akhir acara pada hari ini. Dan pastinya jika ada kesalahan mungkin juga sempat saya terpental dari Zoom karena sekali lagi masalah faktor sinyal teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kata-kata yang mungkin kurang berkenan juga. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, om santai-santai, om. Sampai jumpa di Kaizen Talk berikutnya. Selamat sore semuanya.
Dadah, sore. terima kasih Kak Rista semuanya. Sehat-sehat semuanya. Dan live.